Selamat datang ke channel Pendongeng Handal. Kali ini kita akan menceritakan film berjudul Mayhem. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai saat kita mempelajari tentang virus ID7 atau mata merah yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Virus tersebut tidak membunuh pengidapnya tetapi menginfeksi jalur saraf, menyebabkan jalur tersebut memicu keinginan jahat seperti keinginan untuk membunuh. Salah satu pembawa Red Eye pertama adalah Neville Red yang melakukan pembunuhan pertama yang diketahui saat terinfeksi virus tersebut. Namun pengacaranya mampu membuktikan ketidakbersalahannya dengan menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakannya saat berada di bawah pengaruh virus ID7. Selanjutnya kita bertemu protagonis kita, Derek Cho, yang merupakan seorang pengacara di sebuah perusahaan bernama TSC. Dia memulai sebagai karyawan sederhana dan bekerja tanpa lelah untuk mencapai tingkat kesuksesan yang belum pernah dilihat keluarganya. Meskipun telah berusaha keras, dia tidak pernah mendapat imbalan sampai dia menemukan celah dalam kasus Neville dan berhasil membebaskannya dari tuduhan pembunuhan. Kemenangan ini akhirnya membuahkan promosi yang signifikan dan tempat kantor yang didambakan. Namun saat ia terus menaiki tangga karier, ia perlahan mulai kehilangan nilai-nilai batinnya. Suatu pagi ketika Derek tiba di kantornya, dia bertemu dengan seorang peminjam bernama Melanie yang menghadapi pengusiran karena keterlambatan pembayaran. Dia memohon waktu 2 bulan lagi, tetapi Derek mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan itu, karena bank tersebut hanyalah klien dari perusahaan mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa keputusan ini dibuat oleh Irene Smith, salah satu mitra TSC yang tidak dapat dia lawan. Derek meminta wanita itu untuk pergi, tetapi dia menolak untuk pergi tanpa bertemu Irene. Karena tidak ada pilihan lain, dia memanggil petugas keamanan yang dengan paksa mengawal Melanie pergi dari sana. Selanjutnya, Derek meminum air, tanpa menyadari air itu mengandung beberapa partikel virus ID7. Dia kemudian dikunjungi oleh resepsionis, yang mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang melibatkan salah satu klien terpenting mereka, Vanda Corp. Derek terkejut setelah mendengar ini karena dia belum pernah menangani kasus apapun untuk Vanda Corp sebelumnya. Sementara itu, kita lihat virus mulai menyebar ke seluruh kantor saat orang-orang mulai mengalami mata merah. Pada adegan berikutnya, Derek menuju ke lantai atas dan menghadapi atasannya, Kara Powell. Dia bertanya tentang situasi Vanda Corp dan mengapa dia disalahkan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Namun Kara memberikan bukti bahwa kasus tersebut ditugaskan kepadanya dan menjadi jelas bahwa dia telah menjebaknya dengan memalsukan dokumen. Ternyata dia membuat kesalahan besar dalam sebuah kasus dan sekarang mencoba menggunakan Derek sebagai kambing hitam. Kara kemudian memintanya untuk bertanggung jawab dan menawarkan sejumlah besar uang jika dia setuju. Namun Derek menolak tawaran tersebut dan menuntut agar mereka melaporkan situasi tersebut kepada bos mereka. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk naik ke atas ke penthouse direktur dan menyampaikan kasus mereka. Di dalam lift, Kara menggunakan kartu kuncinya untuk mengakses lantai atas karena hanya dia yang memiliki izin untuk memasuki area itu. Ketika mereka tiba, Derek memberitahu direktur John Towers bahwa Kara memalsukan beberapa dokumen dan menyalahkannya atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Namun sang bos tampaknya tidak peduli dan menyuruhnya pergi sambil menyatakan bahwa ia perlu berbicara dengan Kara sendirian. Mendengar ini, Derek merasa putus asa tetapi tidak punya pilihan selain pergi. Dia kemudian mampir ke kantor temannya, Owen, dan mulai mengeluh tentang Kara. Owen marah karena dia pergi langsung ke direktur tanpa strategi yang tepat. Dia menyarankan Derek untuk menelepon Kara dan mencoba membuat kesepakatan. Namun yang terakhir mengungkapkan bahwa dia telah menawarkan sebuah kesepakatan yang ditolaknya. Pada titik ini, Kara muncul dan memberitahu Derek bahwa dia telah dipecat. Sekarang dia bisa mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sini. Derek yang terkejut menyatakan bahwa dia akan membawa kasus itu ke dewan direksi, tetapi Kara hanya mengejeknya sambil menggosok mata merahnya. Sementara itu, John Towers menghadiri pertemuan dengan 9 rekannya dan mengusulkan agar Derek dipecat karena kesalahannya dalam kasus Vanda Corp. Semua mitra dengan suara bulat memberikan suara mendukung hal ini. Setelah itu, kepala HRD, Lester Gill, mengambil alih. Lester kemudian mengunjungi kantor Derek dan meminta dia menandatangani beberapa dokumen untuk menerima pesangonnya. Yang terakhir memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan menemukan sebuah pernyataan yang di dalamnya ia mengakui sepenuhnya tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Derek menyadari bahwa menandatangani ini akan membuatnya kehilangan lisensi dan mencegahnya bekerja untuk perusahaan terkemuka di masa mendatang. Putus asa, dia memohon bantuan Lester sambil tahu bahwa anggota dewan mendengarkannya. Namun Lester menolak untuk terlibat dengan alasan bahwa itu bukan urusannya. Derek masih menolak untuk menandatangani, jadi seorang penjaga muncul untuk mengawalnya keluar gedung. Pada saat ini tim SWAT muncul di luar dan mengkarantina seluruh gedung. Ini berarti Derek tidak bisa pergi dan begitu pula orang lain. Kepala agen kemudian melakukan panggilan video ke kantor rapat John untuk memberitahunya bahwa virus ID7 telah terdeteksi di gedung tersebut.
Oleh karena itu, penawar telah dilepaskan ke dalam sistem ventilasi gedung yang seharusnya menghilangkan semua jejak virus dalam waktu 8 jam. Agen tersebut selanjutnya mengumumkan bahwa tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tempat itu dan gedung tersebut kini secara resmi dikarantina. Semua orang diimbau untuk tetap tenang karena individu yang terinfeksi akan menunjukkan perilaku kasar dan perubahan suasana hati yang drastis. Sementara itu di dalam gedung, semua karyawan mulai bertindak agresif dan menyerang satu sama lain secara acak. Derek kemudian memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan mengunjungi lantai penthouse untuk bertemu dengan dewan direksi. Namun begitu dia memasuki lift, dia diseret keluar oleh petugas keamanan. Kepala keamanan Colton kemudian mulai memukulinya dengan brutal. Ternyata John mengirim tim keamanan karena dia curiga Derek datang untuk membunuhnya. Pengacara tersebut mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengemis agar pekerjaannya kembali, tetapi Colton tidak mempercayainya. Pada saat ini, Owen berlari ke lantai penthouse dan mencoba menolong temannya. Namun sayang, Colton mendorongnya ke dinding dan kepalanya tertancap paku yang mengakibatkan kematiannya seketika. Derek hancur oleh kejadian tersebut, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Colton memukulnya hingga pingsan dengan buku jari kuningan. Beberapa waktu kemudian dia bangun di sebuah gudang dan menyadari bahwa Melanie juga ada di sana. Dia langsung menampar wajahnya dan pengacara itu membalas dengan pukulannya sendiri. Setelah pertengkaran singkat, Derek tiba-tiba menyarankan agar mereka bergabung dan menuju penthouse bersama. Dia mengklaim bahwa dia akan menemukan Ernest Smith di sana, wanita yang mengusirnya. Melanie awalnya menolak untuk percaya padanya, tetapi setelah pertimbangan yang matang, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Selanjutnya, Derek mulai bekerja dan membuat telepon darurat menggunakan tali, papan, dan telepon. Dia kemudian menghubungi Direktur Van der Korp dan juga menyertakan John dalam panggilan konferensi. Selama panggilan telepon, Derek mengungkap kebenaran tentang bagaimana perusahaannya salah menangani kasus Van der Korp yang menyebabkan klien kehilangan jutaan dolar. Dia juga menjelaskan bagaimana atasannya menolak menerima tanggung jawab dan malah menggunakannya sebagai kambing hitam untuk menutupinya. Setelah mendengar semua ini, Direktur Van der Korp menjadi marah dan segera mengakhiri kemitraan dengan TSC. Dia merobek kertas kontrak selama panggilan video sebelum akhirnya menutup telepon. Hal ini membuat John marah, jadi dia memerintahkan sekelompok petugas keamanan untuk segera membunuh Derek. Namun pahlawan kita sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Begitu para penjaga memasuki gudang, Melanie mengalihkan perhatian mereka dan Derek menjatuhkan mereka. Duo itu kemudian mempersenjatai diri mereka dengan berbagai alat sebagai senjata darurat dan memulai perjalanan mereka ke atas. Derek menjelaskan kepada Melanie bahwa mereka hanya bisa masuk ke penthouse dengan kartu kunci khusus karena operator lift tidak memberikan kode. Rencana mereka mengharuskan mereka untuk terlebih dahulu pergi ke Lester dan mengambil kartu kuncinya untuk mencapai lantai Kara. Tak lama kemudian, keduanya mencapai lantai 6 dan Melanie mencoba menembak Lester dengan pistol paku. Dia menangkis serangan itu dan segera mengunci diri di dalam kantornya, tetapi Derek yang marah menendang pintu. Duo itu lalu meminta Lester untuk menyerahkan kartu kuncinya dan dia tampaknya menurutinya. Namun beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan gunting dari sakunya dan menusuk Derek di tangannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Melanie dan mencoba membunuhnya. Tampaknya Lester akan berhasil, tetapi di saat-saat terakhir, dia mengambil gergaji bundar dan merobek tubuhnya. Sebelum menuju ke atas, Derek mengirim John video mayat Lester dan memperingatkannya bahwa dia akan menjadi sasaran berikutnya. Hal ini membuat bosnya ketakutan sehingga dia segera menelepon Kara untuk memberitahunya bahwa Derek sedang dalam perjalanan ke kantornya. Dia mendesaknya untuk menghancurkan kartu kuncinya untuk mencegahnya mencapai penthouse. Namun saat dia menutup telepon, dia mulai berpikir 2 kali. Dia kemudian memberikan kartu kunci tersebut kepada asistennya, Meg, dan memerintahkannya untuk menyembunyikannya di suatu tempat tanpa memberitahukan lokasinya. Sementara itu, John mengirimkan pesan kepada seluruh staf dan menawarkan $450,000 kepada siapapun yang dapat membunuh Derek. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di lantai Kara, di mana dia telah mengumpulkan tim karyawan untuk melindunginya. Kara dan Meg kemudian melarikan diri sementara Derek dan Melanie mulai berkelahi dengan para karyawan. Setelah pertarungan yang panjang dan berdarah, duo itu berhasil melenyapkan semua karyawan. Mereka kemudian memasuki kantor Kara dan meminta kartu kunci yang awalnya ditolak Kara. Namun saat Derek bergerak mendekat untuk membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Kara kemudian memanggil Meg dan memintanya untuk mengembalikan kartu kuncinya.
Asistennya setuju tetapi dia mengeluarkan sepotong plastik terbakar yang mengejutkan semua orang. Meg menjelaskan bahwa para petinggi sudah menduga Kara akan mengkhianati mereka. Jadi, mereka menawarinya promosi dengan imbalan menghancurkan kartu kunci. Pengungkapan ini memicu pertengkaran sengit antara kedua wanita itu yang akhirnya berakhir ketika Meg membunuh Kara dengan gunting. Sekarang Kara dan kartu kuncinya hilang, keduanya mendekati orang IT, Ray, dan meminta bantuannya untuk meretas komputer Irene Smith. Ray dengan senang hati setuju dan mengirimkan virus kepada wanita tua itu yang mengunduhnya tanpa curiga. Virus itu dengan cepat menghapus semua data komputernya, tetapi Ray berhasil menyimpan cadangannya sebelum terhapus. Setelah ini, Irene menelepon Ray, tetapi dijawab oleh Derek yang memberitahunya bahwa komputernya telah diretas. Dia menuntut agar dia turun ke bawah untuk menyerahkan kartu kuncinya jika dia ingin datanya kembali. Irene yang khawatir mendekati John dan memberitahunya bahwa dia akan turun. Dia jelas-jelas menentang hal ini, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia punya rencana. Tak lama kemudian, Irene bertemu dengan keduanya di ruang konferensi, di mana dia mencoba mencari pistol tersembunyi di bawah meja. Namun, ternyata Derek telah menemukan senjatanya. Irene kemudian menyerahkan kartu kuncinya dan meminta salinan hard drive-nya, tetapi Melania bersikeras agar dia juga menandatangani hipoteknya. Perempuan tua itu tertawa dan menyatakan bahwa bahkan jika ia menandatanganinya sekarang, ia nanti dapat mengklaim bahwa ia berada di bawah pengaruh virus sehingga tanda tangannya dibatalkan. Mendengar hal ini, Melania menjadi sangat marah hingga dia menghancurkan laptop yang berisi semua data Irene. Dia juga meminta Derek untuk pergi dan mengatakan dia akan berurusan dengan wanita tua itu sendirian. Namun saat Derek mencoba pergi, dia disergap oleh Colton yang telah menunggu di luar pintu. Sementara itu di dalam ruangan, kedua wanita itu terlibat dalam perkelahian sengit dengan Melania akhirnya menang. Dia hendak membunuh Irene ketika Irene tiba-tiba mengungkapkan bahwa kartu kunci tidak berguna tanpa kode akses. Di sisi lain, Colton mengeluarkan tabung semprotan merica dan bersiap untuk melukai mata Derek. Namun pahlawan kita mengumpulkan cairan itu di mulutnya dan meludahkannya langsung ke wajah Colton, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan dan mundur. Setelah ini Derek meminta kode akses dari Irene, tetapi Irene menawarkan untuk memberikannya hanya jika dia menyerahkan Melania. Wanita itu marah pada Melania karena menghancurkan semua datanya dan ingin membalas dendam. Dengan hanya 25 menit tersisa di karantina, Derek membuat keputusan sulit untuk mengkhianati teman barunya. Dia kemudian langsung meninju Melania dan mengikatnya ke kursi. Melania menuduhnya sebagai pengkhianat dan mengumpatnya, tetapi Derek menciumnya sebelum pergi. Selanjutnya Derek menuju lift bersama Irene yang memasukkan kode akses untuk penthouse. Namun sebelum pintu tertutup, dia menunjukkan beberapa baut di tangannya yang merupakan baut kursi tempat Melania diikat. Ternyata dia melonggarkannya saat mengikatnya tadi. Dengan ini Melania dengan mudah membebaskan dirinya dan membunuh Irene dengan palu, sementara Derek mendengarkan keributan itu dengan senang. Beberapa saat kemudian Derek akhirnya tiba di penthouse, di mana jajaran direksi menunggunya dengan sampanye dan tepuk tangan. Mereka memuji usahanya dan John menawarinya sebuah kemitraan yang lebih dari apapun yang pernah Derek impikan dalam hidupnya. Namun dia menolak tawaran tersebut yang menyebabkan pertengkaran sengit antara dia dan direktur. Setelah pertarungan yang panjang dan brutal, Derek bertanya kepada anggota dewan apakah mereka ingin dia membunuh John dan mereka dengan suara bulat memilih mendukung. Dengan ini pengacara tersebut melempar bosnya ke atas pagar hingga tewas tepat saat karantina dicabut. Setelah kekacauan mereda, Derek akhirnya mendekati 8 anggota dewan dan menjelaskan situasinya. Mereka menawarinya posisi direktur berikutnya yang dia terima tanpa ragu-ragu. Sebagai tugas pertamanya, dia memperpanjang pinjaman Melania. Setelah itu, dia segera memberitahu dewan bahwa dia akan berhenti. Dalam adegan terakhir, beberapa hari telah berlalu dan CDC mengumumkan bahwa mereka akhirnya mengembangkan vaksin setelah apa yang terjadi di TSC. Kita kemudian melihat Derek dan Melania tersenyum satu sama lain sambil melukis dengan damai di kelas seni, menyiratkan bahwa mereka sekarang bersama. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Tulis juga komentar kamu mengenai film ini.